rookie lovers dimanapun kalian berada, dan rugby lovers untuk bidan dimanapun kalian berada juga, saya menyapa semuanya bahwa soal-soal terkait dengan keperawatan jiwa itu porsinya cukup banyak ya, bahkan bisa dibilang kedua terbanyak setelah soal KM. Soal jiwa ini porsinya sekitar 18 sampai 25-an soal, lumayan banyak ya. Jadi kalau kalian soal ini, insya Allah akan sangat menambah poin kalian untuk bisa lulus ujian kompetensi. Lantas gimana soal-soal itu gambarannya? Kita akan segera mulai pada soal yang pertama, khususnya di soal keperawatan jiwa ya. Selamat bergabung semuanya. Siapa saja yang baru bergabung, dari mana saja, mungkin bisa hadir. Stikes Pengkap Jombang, Jawa Timur. Selamat bergabung Kini Inci ya. Oke, selamat bergabung semua. Kita akan segera mulai pembahasan dari soal keperawatan jiwa. Sekali lagi informasinya untuk kalian semua bahwa soal keperawatan jiwa itu mencakup banyak ranah. Ada ranah sehat jiwa, kemudian yang kedua adalah dengan masalah-masalah psikososial, dan yang ketiga itu adalah gangguan jiwa atau sakit jiwa. Jadi ada 3 ranah: orang yang sehat jiwa, masalah-masalah psikososial yang di tengah-tengahnya, dan yang terakhir adalah gangguan jiwa atau sakit jiwa. Nah, lebih banyak porsi soalnya itu adalah ke gangguan jiwa. Yang bagaimana gangguan jiwa itu? Gangguan jiwa itu misalnya halusinasi, waham, kemudian perilaku kekerasan, sudah memukul, melempar. Kemudian yang lain lagi, kalau masalah-masalah psikososial itu seperti apa? Kalau masalah psikososial itu seperti misalnya adalah ansietas. Nah, misalnya kita menghadapi wabah COVID-19 sekarang, kita cukup panik dengan keadaan, dengan selewangan berita-berita yang memang terkadang hoax dan sebagainya. Hanya membuat kita menjadi lebih cemas. Masalah-masalah psikososial. Oke, dan ada orang yang sehat jiwa. Di mana sih kita mendapatkan ini? Terkadang saat praktikum di kampus dulu, kita bisa mendapatkannya di mana? Di rumah sakit jiwa kalau untuk gangguan atau sakit jiwa. Kemudian kalau masalah-masalah psikososial tidak harus di rumah sakit jiwa, di rumah sakit umum pun bisa kita hadapi. Bahkan di masyarakat sekalipun kita juga bisa menghadapi orang yang menghadapi masalah-masalah psikososial. Contohnya kalau di rumah sakit, pasien yang sedang menghadapi operasi atau pre-op ya, biasanya tidak ada satupun pasien yang mungkin besok pada kesempatan kali ini kita akan langsung saja pada contoh. Saya menyapa dulu kalian semua. Ada Kike dari Kalimantan Timur, silakan. Ada Risno dari Sulawesi Utara ya. Silakan bergabung. Ada Filanti, Stikes Bina Sehat PPNI Mojokerto. Saya pernah ke kampusnya ya. Di PPNI Mojokerto ya, Bina Sehat. Oke. Kita akan segera mulai bagaimana sih implementasi soal dari keperawatan jiwa itu sendiri ya. Sudah siap semuanya ya? Kita akan langsung lihat terkait dengan soal keperawatan jiwa ya. Oke. Ini salah satu contoh dari soal keperawatan jiwa. Silakan kalian lihat. Oke, kita buat terang dulu.
Ini keperawatan jiwa. Nah, ini dia. Ini saya bacakan saja. Contohnya adalah perempuan berusia 41 tahun dirawat di ruang perawatan rumah sakit jiwa. Hasil pengkajian, pasien mampu untuk mandi dengan benar, dapat menyisir rambut dengan baik, makan dan minum secara teratur, serta BAB dan BAK di tempat yang benar. Oke, perawat memberikan pujian atas keberhasilan yang telah diraih oleh pasien. Pertanyaannya adalah, apakah evaluasi selanjutnya yang dilakukan oleh perawat? A. Keluarga menyampaikan tentang kondisi terkini pasien. B. Memasukkan kegiatan dalam kegiatan harian pasien. C. Nilai perawatan diri pasien telah baik. D. Mempertahankan kondisi pasien. Dan E. Perencanaan pulang pasien. Ingat baik-baik, ini lead in-nya. Jadi cara menjawab soal kita seperti biasa, kita langsung lihat saja. Terapkan pola Siokal Rookie, kita langsung lihat apa pertanyaan soalnya. Di pertanyaan soalnya di sini adalah evaluasi selanjutnya. Ingat baik-baik, ini adalah tahap evaluation atau evaluasi pasien yang tentunya sudah diberikan tindakan, sudah diberikan implementasi, kita tinggal mengevaluasi bagaimana hasil dari tindakan kita. Tentunya gitu ya, karena ini adalah tindakan berkaitan dengan keperawatan jiwa, maka tindakannya itu mengarah ke strategi pelaksanaan. Tapi sebelum ke situ semua, maka kalian harus memahami dulu kira-kira apa masalah keperawatan dari kasus ini. Ya, ingat baik-baik, ingat bahwa kalian harus memahami dulu apa masalah keperawatan pada kasus ini. Jadi sebelum kita melihat ke pertanyaan soalnya di sini, tentunya kalian harus mampu dulu kira-kira memahami apa masalah keperawatan yang tepat pada kasus ini. Ini sangat mudah soal ini ya. Soal ini tidak cukup banyak terkait dengan distraktor atau pengecoh soalnya. Dia cukup mudah dianalisis bahwa soal ini mengarah pada satu masalah keperawatan. Ingat, salah satu jurus dari 100 jurus yang ada adalah kita mampu memahami apa kira-kira masalah keperawatan yang tepat pada kasus itu. Kita harus mampu menebak. Kenapa? Karena bisa jadi penulis soal dia tidak bertanya apa masalah keperawatan yang tepat, tapi justru dia tanya seperti ini, apakah evaluasi selanjutnya? Apakah tindakan keperawatan yang tepat? Jadi salah satu cara yang bisa kita harus lakukan dan kita terapkan adalah kita pahami dulu bahwa masalah keperawatan pada kasus ini apa. Entah itu kasus KMB, kasus anak, kasus maternity, atau bahkan kasus jiwa, kita salah satu jurus yang paling ampuh itu adalah pahami apa masalah keperawatan pada kasus tersebut. Oke, sampai di sini dulu kalian akan sangat mudah memahaminya ya. Jadi kalau kita pahami dari kasus ini, kita kumpulkan data fokus yang ada. Kalau misalnya saya penulis soal, saya akan ganti pertanyaannya. Saya tidak bertanya apakah evaluasi selanjutnya, tapi saya akan bertanya apakah masalah keperawatan yang tepat. Jadi tentu kalau ditanyakan apa masalah keperawatan yang tepat, maka kita kumpulkan data fokusnya. Data fokusnya di sini dari hasil pengkajian, mampu mandi dengan benar, dapat menyisir rambut, makan dan minum secara teratur, BAB dan BAK yang benar di tempat ini. Ini menunjukkan bahwa masalah keperawatan pada kasus ini lebih tepat ke arah defisit perawatan diri. Oke, saya yakin akan ada banyak yang menjawab itu juga ya, karena soal ini cukup mudah untuk dijawab apa masalahnya. Jadi yang kompeten di sini, kalau pertanyaannya adalah apakah masalah keperawatan, maka yang kompeten adalah yang menjawab defisit perawatan diri. Oke, sekarang kalian sudah pahami bahwa masalah keperawatannya ini adalah defisit perawatan diri, maka tentu yang harus kalian pahami sekarang adalah kira-kira evaluasi selanjutnya apa yang paling tepat dilakukan oleh perawat saat ini. Evaluasi selanjutnya. Nah, karena ini evaluasi, maka pertanyaan ini adalah menilai apa hasil, apa tindakan yang sudah dilakukan sebelumnya. Apa hasilnya ya. Jadi kita evaluasi sekarang, apakah berhasil atau tidak. Ternyata ada 4 hal, kalian harus pahami ada 4 hal yang mesti kalian perhatikan dalam masalah keperawatan defisit perawatan diri. Yang pertama di defisit perawatan diri itu adalah ada defisit perawatan diri makan dan minum, kemudian BAK dan BAB yang benar, kemudian berdandan atau berhias, kemudian yang lain lagi adalah berpakaian ya.
Jadi 4 hal ini yang tentunya dalam defisit perawatan dikumpulkan menjadi satu, ternyata kita bisa mengakumulasi satu masalah adalah defisit perawatan diri. Sekarang kita langsung saja, apa jawaban yang paling tepat atau apa one best answer-nya? A. Keluarga menyampaikan tentang kondisi terkini pasien. Ini saya kira benar juga untuk kita lakukan, tapi tidak urgent dan tidak tepat untuk kita lakukan kalau misalnya ada tindakan yang lain yang lebih tepat kita pilih. Contoh, keluarga menyampaikan tentang kondisi pasien terkini, ini sudah ditahu oleh perawat bahwa perawat ini memberikan pujian atas keberhasilan yang dilakukan dari hasil pengkajiannya. Maka otomatis jawaban A ini kita eliminir atau kita hapus. Oke. Kemudian memasukkan kegiatan dalam sebenarnya memasukkan apa yang sudah diraih ini atau yang dilakukan ke dalam kegiatan harian. Ini juga benar juga ya, ada juga benarnya. Kemudian kita tidak hapus B, tapi kita hapus A tadi. Kemudian kita lihat yang C juga, nilai perawatan diri pasien telah baik. Apakah ini benar juga bagian dari evaluasi? Oke, kita tangguhkan dulu. Mempertahankan kondisi pasien, apakah juga ini tepat? Ini juga tepat ya, mempertahankan keadaan ini untuk tetap dilakukan. Kemudian perencanaan pulang pasien. Semua jawaban-jawaban ini terus terang saja B, C, D, dan E ini cukup berkaitan erat dengan pasien. Tapi ada satu hal yang perlu kalian ingat, bahwa karena ini adalah evaluasi selanjutnya yang dilakukan oleh perawat setelah memberikan pujian. Ingat, setelah memberikan pujian atas keberhasilannya, maka perlu kita nilai perawatan diri pasien tersebut, bahwa perawatan diri pasien yang dilakukan oleh pasien ini sudah cukup baik. Makanya di sini C yang kompeten, yaitu nilai perawatan diri pasien dianggap telah baik. Itulah evaluasi yang paling tepat diberikan pada saat ini setelah kita berikan pujian atas keberhasilannya. Ingat baik-baik, karena ini suatu keberhasilan pada pasien. Dia mandinya teratur, makannya teratur, kemudian BAB dan PAK-nya dengan benar, maka kita harus memberikan pujian atau apresiasi atas keberhasilannya. Setelah kita berikan apresiasi atas keberhasilannya, tentu kalian harus memberikan nilai bahwa perawatan diri pasien ini sudah cukup baik atau telah baik. Itulah yang benar. Maka yang kompeten di sini adalah yang menjawab C ya. Oke deh, C yang kompeten. Ternyata benar. Oke, jadi itu soal nomor 1. Masih semangat untuk lanjut? Saya menyapa dulu semuanya. Apa masih semangat untuk lanjut? Silakan berkomentar ya. Kita akan lanjut ke soal yang kedua. Ini dia soal yang kedua. Saya akan bacakan, silakan kalian perhatikan baik-baik. Laki-laki berusia 30 tahun dirawat rumah sakit jiwa sejak 6 bulan lalu. Saat dikaji, klien mengatakan, "Saya sangat tidak berguna dan terbuang, suster. Saya sangat malu, rasanya saya lebih baik tidak dilahirkan saja." Klien ditinggalkan istrinya, menikah lagi setahun yang lalu. Hasil observasi, klien kurang mempertahankan kotak mata, wajah sedih saat bercerita. Sekiranya di sini harusnya langsung diganti saja bahwa dia adalah pasien ya. Nah, sekarang, apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? A. Isolasi sosial. B. Risiko menarik diri. C. Harga diri rendah akut. D. Harga diri rendah kronis. Dan C dan E adalah gangguan sensori persepsi. Oke. Sekarang kita akan langsung, ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan masalah keperawatan ya. Jadi kalau di masalah keperawatan, tentu yang mesti kita perhatikan adalah mengumpulkan data fokusnya. Kita langsung saja bahwa pertanyaan soalnya adalah apakah masalah keperawatan ya. Jadi kalau dia tanyakan masalah keperawatan, kita akan mengumpulkan banyak data fokus pada kasus.
Sekarang kita lihat apa data fokus yang tepat atau yang kan kita ambil di kasus ya. Kita lihat, saya sangat tidak berguna dan terbuang, suster. Ini kita bisa ambil sebagai data fokus ya. Kemudian yang kedua, saya sangat malu. Ini juga dia ungkapkan. Jadi orang mengungkapkan, pasien ini mengungkapkan bahwa dia sangat malu. Rasanya saya lebih baik tidak dilahirkan saja. Oke. Jadi akumulasi dari keadaan ini melahirkan suatu tanda bahwa pasien ini kurang mempertahankan kontak mata. Wajahnya tampak sedih saat bercerita. Oke. Jadi ingat baik-baik, ada dua option jawaban yang kemungkinan akan sangat berat kita pilih, bahkan tiga ya, antara A, C, dan D. Kalau B kita sudah hapus dan E juga kita sudah hapus. Oke, kita percepat saja. B kita hapus dan E juga kita sudah hapus. Maka tinggal jawaban A, C, dan D. Ingat baik-baik, sahabat semua, bahwa untuk membedakan dua hal yang paling penting terkait dengan isolasi sosial dan harga diri rendah itu sangat mudah sekali. Kalau dia isolasi sosial, berarti dia memang seperti halnya kata isolasi, berarti dia membatasi dirinya dari hal apapun itu, entah itu komunikasi, pergaulan, kontak, apapun itu dia mengisolasi dirinya untuk tidak bertemu, untuk tidak melakukan apapun. Itu isolasi sosial, pembatasan secara sosial. Memang interaksinya akan benar-benar dibatasi atau sangat tidak ada sama sekali. Itulah isolasi sosial, sangat mudah ya. Membedakannya adalah misalnya pasiennya kalau dia seharian di pojok, maka dia akan di pojok seharian. Nah, kalau kita lihat misalnya seperti ini, dia merasa terbuang. Nah, yang lain juga adalah afek datar bisa, pandangan mata bisa ke bawah terus. Dia menunduk terus, itu orang isolasi sosial. Tapi kalau orang dengan harga diri rendah beda lagi. Kalau harga diri rendah, dia akan mengakui dirinya ini kurang. Itu ya. Dia akan mengakui bahwa dirinya ini kurang seperti ini. Malu. Dia malu karena ada yang kurang pada dirinya. Apa sebenarnya yang kurang? Dia malu bahwa ternyata ini dia terbuang karena ditinggal oleh suaminya. Keadaan ini menyebabkan dia menjadi malu, tertekan, pressure pada dirinya, kemudian menjadi wajah sedih saat bercerita. Jadi orang dengan harga diri rendah itu, dia akan menceritakan apapun yang dia alami dan dia rasakan, tetapi semua hal yang dia alami dan dia rasakan itu adalah hal negatif semuanya. Tidak ada satupun hal positif di sini. Semua adalah hal negatif. Itulah orang dengan harga diri rendah. Nah, kalau begitu, kira-kira ini harga diri rendahkah atau isolasi sosial? Pasti jawaban kalian adalah lebih ke harga diri rendah. Maka kita hapus jawaban isolasi sosial. Walaupun di sini ada kurang mempertahankan kontak mata, wajah sedih saat bercerita, tapi justru sangat malu, rasanya lebih baik tidak dilahirkan. Ini dia bercerita bahwa dia tidak berguna. Dia bercerita kepada suster tersebut. Artinya secara interaksi, pasien ini masih bisa tetap berinteraksi, tetapi ada satu hal yang kurang, yaitu merasa dirinya tidak berguna. Berarti kita hapus jawaban isolasi sosial. Tinggal ada dua jawaban, C dengan D. Harga diri rendah akut atau harga diri rendah kronis. Sekarang di antara dua jawaban ini, apa yang kira-kira akan kita pilih? Apakah harga diri rendah akut atau harga diri rendah kronik? Kalau dia harga diri rendah akut, itu prosesnya sementara waktu atau mudah untuk di mekanisme atau mudah untuk diubah keadaan itu menjadi stabil atau normal kembali. Itu akut namanya ya. Tapi kalau sudah kronis berarti itu keadaan yang kontinu, yang sulit untuk diubah. Itu kontinu. Jadi kalau keadaan seperti ini, di kasus ini keadaan di mana pasien ini sudah dirawat sejak 6 bulan yang lalu. Ingat baik-baik, keadaan ini sudah dirawat sejak 6 bulan yang lalu. Ini bukan lagi akut, ya. Ingat, ini bukan lagi akut tetapi sudah melainkan kronis. Makanya jawaban yang tepat di sini atau yang lulus adalah yang menjawab D. Seperti itu ya. Jadi yang menjawab D lah yang benar. Oke, apakah kalian masih kuat untuk lanjut? Ini Nurmi, selamat bergabung Nurmi dari Ternate, Nurlia dari Makassar,
Selvi dari Palembang. Selamat bergabung semua. Kristiani Saleh dari Luwu Timur. Selamat bergabung. Sul dari Sumenab. Selamat bergabung semuanya. Fitri Vistari dari Palopo, saya menyapa. Imran, selamat bergabung. Oke. Oke, Jati Dharma C ya. Oke, ternyata kurang tepat yang jawab C ini. Jadi jawabannya adalah D ya. Jadi banyak yang terkecoh di soal ini. Kita lanjut ya. Oke, di soal yang ketiga, siap-siap, silakan kalian jawab. Di soal yang ketiga ini, saya baca ulang. Laki-laki berusia 21 tahun dirawat rumah sakit jiwa sejak 1 minggu yang lalu dengan keluhan malas beraktivitas. Jadi dia mager ini ya. Sudah 1 minggu dirawat. Pokoknya mager ini, dia nggak bisa bergerak gara-gara malas. Saat ditemui pertama kali oleh perawat, pasien tampak kotor, berdaki, dan bau mulut. Perawat akan melakukan pertemuan kedua untuk melakukan pengkajian lebih lanjut untuk mendapatkan data tambahan. Oke. Pertanyaannya di sini adalah apakah pengkajian lanjutan pada kasus tersebut? Oke. Silakan kalian langsung menerka-nerka menurut kalian. Ini jawabannya A. Apa? A atau kaji toileting, B kaji BAB atau BAK, C kaji kebersihan diri, dan D kaji berhias atau berdandan, dan E adalah kaji cara makan atau minum. Silakan kalian menjawab saja yang mana dulu ya menurut kalian tepat. Soal yang ketiga ini, saya kasih waktu 1 menit untuk kalian jawab dari sekarang sebelum saya yang jelaskan. Oke, ada yang sudah jawab? Oke, kaji kebersihan diri. Ada yang sudah jawab dari Ida Andini, selamat menjawab kaji kebersihan diri. Ada lagi yang lain? Silakan di kolom komentar, gak usah malu-malu. Kaji kebersihan diri selfie. Ada Andi, ada Warna Dharma, Wati Dharma, sorry. C juga. Oke. Ada Inci, ada lagi yang lain? Pak, semua kompak ini di C ya. Dari tadi C, tapi sepertinya C itu banyak juga zongnya ya. Banyak yang salah tadi di C. Oke, kebersihan diri. Oke, baik. Kita akan langsung lihat di soal ini. Sebenarnya ini pertanyaan soalnya adalah pengkajian. Berarti namanya pengkajian, kita ingin melengkapi terus data-data kita untuk memperkuat suatu masalah. Oke, kita ingin melengkapi terus data-datanya supaya kita tahu bahwa masalahnya yang tepat ini ya. Itulah esensi dari pengkajian, assessment ya. Oke, sekarang kita lihat apa sih data fokus dari kasus ini. Kita langsung masukkan ke pola Shiokawa-Ruki. Apa pertanyaan soalnya? Pengkajian lanjutan. Oke, kemudian apa data fokusnya? Data fokus dari kasus ini adalah pada saat ditemui pertama kali oleh perawat, pasien tampak kotor, berdaki, dan bau mulut. Ingat, inilah data fokusnya. Gak banyak, ini data fokusnya ya. Jadi jangan kemana-mana, data fokusnya ini. Kotor, berdaki, dan bau mulut. Perawat akan melakukan pertemuan kedua. Jadi karena tadi dia sudah lalui pertemuan pertama, maka direncanakan untuk pertemuan kedua. Makanya di sini pengkajian lanjutan. Oke, sekarang karena kita sudah tahu bahwa berdaki, kotor, bau mulut ini adalah bagian dari personal hygiene, kebersihan diri, ya. Makanya yang benar di sini adalah berhias atau berdandan. Apakah ini benar? Sorry, ini adalah C ya, kaji kebersihan diri. Jadi apalagi sorry, ini kunci jawabannya yang keliru. Harusnya memang adalah kebersihan diri karena dia dalam keadaan kotor, berdaki, dan bau mulut. Jadi keadaan yang kedua kali adalah kita akan mengkaji kebersihan diri pasien. Oh sorry, memang benar bahwa keadaan ini adalah pengkajian lanjutan. Ini saya baru tahu. Ini adalah pengkajian lanjutan, kemudian yang dilakukan adalah pertemuan kedua. Jadi kalian keliru kalau menjawab kebersihan diri. Jadi setelah kebersihan diri adalah berhias atau berdandan. Ini sudah benar, ini kunci jawabannya ya. Jadi yang justru yang tepat di sini adalah D. Jadi kalian yang menjawab C tadi justru salah.
Ya, kenapa? Karena itu pertemuan pertama di SP1-nya adalah ini, tampak kotor, berdaki dan bau mulut. Itu adalah bagian dari personal hygiene. Tapi ketika kita mau melakukan pertemuan kedua, maka yang kita kaji di situ adalah berhias dan berdandannya. Bagaimana caranya dia berpenampilan? Bagaimana caranya dia berdandan atau memberikan setelah kegiatan dari personal hygiene atau kebersihan dirinya tadi. Ini kan dia sudah berhasil ya. Nah, perawat tampak kotor, berdaki, dan bau mulut. Ini harusnya dievaluasi oleh perawat pertemuan pertama. Perawat akan melakukan pertemuan kedua. Jadi pertemuan kedua adalah mendapatkan data tambahan bagaimana caranya pasien tadi dia bisa berhias atau berdandan. Makanya justru yang benar di sini adalah D. Jadi ini sudah benar kunci jawabannya ya. Jadi saya lihat di sini. Di sini kuncinya. Saya ulangi, kunci yang di sini adalah kotor, berdaki, dan bau mulut. Ini adalah yang pertama, pertemuan pertama kali. Oke, harusnya ini bisa berhasil di pertemuan pertama. Kemudian perawat akan melakukan pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua di situ harusnya adalah berhias dan berdandan. Di situ kuncinya ya. Ini seperti ini, kemudian pertama ini. Oke, jadi seperti itu. Banyak sekali yang banyak yang salah ya, masih kuat untuk lanjut. Saya juga hampir tertipu tadi, saya baru baca bahwa ini pertemuan kedua ya. Nah, makanya saya bilang gak mungkin juga kunci jawaban dari yang menulis soal ini bisa salah. Oke, ada lagi. Banyak yang zong ya, banyak banget yang zong. Oh, ada yang benar di sini, laude mustamin ya. Oke, benar sekali, ini yang benar. Laude mustamin, ada berdandan dan berhias SP2, betul sekali ya. Laude mustamin yang benar. Yang lain ikut terkecoh. Oke, masih kuat untuk lanjut. Silakan berkomentar mau lanjut apa tidak atau kita berhenti ini di sini. Banyak yang lanjut, banyak yang salah tadi ya, banyak yang zong di soal ketiga ini. Saya pun tadi kalau saya nggak melihat ini pertemuan kedua, saya mengira pertemuan pertama ya. Masih lanjut, ternyata ini sudah benar pertemuan kedua dan pengkajian lanjutan. Jadi lanjutan dari pertemuan pertama adalah di pertemuan keduanya, yaitu di SP2-nya. Apa yang dikaji di SP2? Berhias dan berdandan. Ini sudah benar. Ini benar ya. Oke, lanjut ya. Masih lanjut apa tidak ini? Masih kuat lanjut, tolong berkomentar lanjut apa tidak. Atau saya stop ini. Masih kuat untuk lanjut. Oh, lanjut ya. Ini menggunakan aplikasi apa kakak? Ya aplikasi handphone dan laptop di depan ini ya. Ini aplikasi yang nggak dibuat-buat, langsung saja ini dibahas di depan laptop live ya untuk kalian semua. Semoga bisa membantu di stay at home kalian, tidak bermalas-malasan tetapi terus berlatih ya. Semua soal-soal tadi juga saya sudah kaji dan review di sini, kalian tinggal membacanya baik-baik, khusus di departemen jiwa ya. Pak boleh minta nomor HP-nya, soalnya pertemuan kadang jumpa kadang tak jumpa di FB. Boleh, 085242868145. Itu nomor handphone di WA ya. Kalian bisa langsung hubungi di situ. Oke, kita akan lanjut ke soal keempat. Oke, silakan kalian jawab di soal keempat ini seperti apa. Saya bacakan lagi ya. Soal keempat, laki-laki berusia 36 tahun dirawat rumah sakit jiwa, mengatakan sering marah bila teman sekamarnya mengganggu dan mengambil barang-barangnya dengan berkata, "Bangsat, kurang ajar." Oke. Jawab, "Jangan ambil barang saya," namun tidak menunjukkan perilaku yang melukai orang lain. Apakah rentang respon marah yang ditujukan pada kasus? A. Amuk, B. Mania, C. Agresif, D. Violent, dan E. Frustasi. Langsung kalian jawab. Oke, langsung kalian jawab, silakan kalian baca baik-baik. Saya sudah bacakan tadi, ini sekarang adalah soal keempat. Oke, ada yang sudah jawab, Ida, Amuk. Yang lain silakan, jangan berlama-lama ya. 08, Pak coba diulang lagi nomor handphonenya. Catat ya Wati ya, 0852 42 868 145. Oke. Silakan.
kertas nih. Oke, silakan dijawab. Ada lagi, agresif. Amuk. Oke, amuk. Agresif di belakang. Oke, agresif. Amuk. Ayo lebih cepat, jangan berlama-lama ya. Oke, itu sudah tepat Wati ya. Sudah tepat. Ya benar, silakan hubungi saya di nomor itu 0852 42 868 145. Oke, antara A, B, C, A dan C ini ya agak kuat di jawaban A dengan C. Oke, kita akan lihat kira-kira ini apa ini di rentang respon marah. Ingat, untuk memahami soal ini kalian harus tahu rentang respon marah itu ya. Nah, tentu itu yang perlu kalian ketahui. Oke, sekarang kita bisa jawab atau masih mau menjawab lagi? Silakan yang mau langsung jawab, kalian bisa berkomentar jawab atau dikunci. Sepertinya masih terus asik menjawab ya. Ini mau dijawab sekarang apa tahun depan? Gak ada F ya Muhammad Ansari, gak ada F. Sini hanya E. Lanjut dijawab sekarang ya. Oke, saya lihat di option jawaban yang kalian jawab di kolom komentar ini, C, E banyak banget ya, C dan E. A dan C ya. Kunci C, kunci A. Oke, kita jawab sekarang ya. Rentang respon marah, tentunya ada amuk, ada agresif, itu semua kalian harus tahu ya. Mania dan seterusnya. Nah, keadaan ini yang harus kita lihat adalah data fokus dari kasus. Oke, kita sudah tahu, kita masukkan di Polasi Okaruki, kita jawab pertama adalah rentang respon marah. Jadi, pertanyaan soalnya di sini dia tujukan ke rentang respon marah. Kita hanya menebak ini soal yang paling mudah sebenarnya. Kemudian kita lihat data fokusnya. Oke, kita lihat data fokusnya. Pasien mengatakan sering marah bila teman sekamarnya mengganggu dan mengambil barang-barangnya dan berkata, ini pasien sering berkata, bangsat, kurang ajar. Jangan mengambil barang saya. Ini merasa dia tidak nyaman atau terganggu. Keadaan dia tidak aman dan terganggu ini memberikan suatu stimulus perkataan yang kurang nyaman atau kurang enak. Ada pernyataan di sini bahwa namun tidak menunjukkan perilaku yang melukai orang lain atau istilahnya memukul atau melempar orang lain. Intinya dia ketika diganggu, dia tidak senang dan tidak nyaman. Dan dia langsung mengeluarkan kata-kata kotor. Kira-kira itu perilaku apa? Rentang respon apa yang ditampilkan oleh pasien? Ini tentu jawabannya adalah agresif. Jadi gak usah lama-lama, ini belum amuk. Jadi dua hal sebenarnya jawaban di sini. Kalian sudah tepat antara A dengan C. Jadi kenapa dia agresif? Dia belum, ini ada data fokus ini. Namun tidak menunjukkan perilaku yang melukai orang lain, melempar, memukul, belum ke situ. Tapi kapan dia diganggu, selalu responnya ke sini. Memang siapapun kalau diganggu terus dan sebagainya, maka keadaan itu bisa saja, apalagi memang orang kejiwaan. Maka yang kompeten di sini atau yang lulus di sini adalah yang menjawab agresif. Oke, gimana nih? Lanjut ya. Kita lanjut ke soal terakhir yang kelima. Silakan langsung ke soal kelima. Langsung saya bacakan lagi ya. Soal kelima, seorang perempuan berusia 28 tahun masuk rumah sakit jiwa dengan keluhan mengamuk. Hasil pengkajian, pasien sering menyendiri, melamun, kontak mata kurang, terkadang tidak menjawab pertanyaan perawat, tampak pakaian tidak rapi. Pasien menyatakan sedih karena dikatakan sebagai anak tidak diharapkan dalam keluarganya. Apakah terapi modalitas yang akan dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? Ingat, terapi modalitas ya. Silakan kalian jawab dan kalian langsung tara optionnya. Lihat dulu pertanyaan soalnya seperti Polasi Okaruki. Lihat dulu pertanyaan soalnya. Ini adalah terapi modalitas. Kemudian kalian cari data fokusnya. Data fokus ada pada kasus. Ingat, data fokus itu hanya ada di sini, di kasus ya. Di sini data fokus. Sekarang kalian lihat data fokus di kasus itu apa. Silakan, saya kasih waktu 1 menit.
Oke, waktu berjalan terus, silakan kalian jawab. Kunci C. Baru Muhammad Ansari yang jawab ini. Kunci C, terapi keluarga. A. Oke. C. Ini banyak, sepertinya jawabannya ini bervariasi ya. Silakan kalian jawab terus. C dan A ini. Oke. A, C. Ini lama-lama kalian salah lagi nih ya. Kalian jawab A karena apa? Coba. Jawab C juga karena apa? E juga karena apa? Ayo. Ya, jawab A karena apa? Ayo, ayo. Silakan, masih ada waktu, kasih alasannya. Kalian jawab A karena apa? Jawab B, ini sepertinya bervariasi ya. A, C, dan E yang paling banyak. Terus terapi modalitasnya TAK. Iya, silakan kalian jawab, boleh bebas mau jawab apapun ya. Silakan kasih alasannya di kolom komentar. Masih ada waktunya ya. Bagaimana kita jawab? Kita kunci. Silakan berkomentar. Nanti saya mengira kalian ini udah pada tidur ini. Silakan berkomentar. Dijawab ini apa ditinggalkan tahun depan. Oke, jawab A. Karena terlihat tampak isolasi sosial, jadi tetap modalitasnya adalah TAK. Oke. Oke. Sip. Jawab A karena apa ini? Sering menyendiri, melamun. Oke. Oke, ada lagi ayah kangen latihan. Sukses selalu. Amin. Oh, Datia ini alumni Rookie Express ini ya. Selamat bergabung Datia. Saya doakan sukses juga ya. Pasien tampak menyendiri, melamun. Pasien butuh butuh aqua ya. Ira Putri Nukra ya, jawab karena pasien tampak menyendiri, melamun. Pasien butuh interaksi, terapi aktivitas kelompok. Terapi modalitas ISOS. Coba kita lihat ya. Kita lihat saja. Kalian gak usah dulu bertengkar. Kita lihat. Saya menjelaskannya terakhir. Coba kita lihat. Nah, kenapa dia terapi keluarga? Nah, keadaan ini, ingat terapi modalitas itu ada terapi keluarga, terapi kognitif. Ingat itu ya. Nah, sekarang kita harus lihat bahwa terapi modalitas itu yang utama kita adalah mengevaluasi atau mengefektifkan peran dari keluarga. Kebetulan pasien ini adalah pasien jiwa yang mana terjadi pada perempuan usia 28 tahun dan keluhan mengamuk. Hasil pengkajian, pasien sering menyendiri, melamun, kontak mata kurang, terkadang tidak menjawab pertanyaan perawat, tampak pakaian tidak rapi. Pasien menyatakan sedih karena dikatakan sebagai anak yang tidak diharapkan dalam keluarganya. Oh ya,
Ini peran utama. Ingat baik-baik, sebenarnya data fokusnya pada kasus ini terletak pada kalimat terakhir. Ini paragraf terakhir. Pasien menyatakan sedih karena dikatakan sebagai anak yang tidak diharapkan dalam keluarganya. Persoalan utama yang terjadi di sini adalah pada lingkup family atau keluarganya. Terapi modalitas itu adalah yang utama yang dilakukan. Jadi, kalau dikatakan di sini pasien menyatakan sedih karena dikatakan sebagai anak yang tidak diharapkan dalam keluarganya, walaupun kalian ajarkan dia sosialisasi dan seterusnya, tetapi kalau dia tidak ada support system dari family-nya, dari keluarganya, maka itu akan sia-sia. Makanya yang paling utama di sini adalah terapi keluarganya. Terapi keluarga dimaksud dalam memberikan dorongan, suntikan motivasi bahwa anak ini bukan anak tiri atau anak yang dibuang, tetapi anak yang terus terang adalah menjadi bagian dari keluarga itu, bagian penting dari keluarga itu. Makanya saya sampaikan kalian harus hati-hati di soal seperti ini. Data yang paling kuat di sini di data fokusnya adalah pasien menyatakan sedih karena dikatakan sebagai anak yang tidak diharapkan dalam keluarganya. Ini yang utama sebenarnya. Walaupun kalian ajarkan sosialisasi, BHSB, bina hubungan saling kalau dia dengan orang lain ya, kalau dia tidak ada support sistem dari family-nya di bagian paragraf terakhir ini, itu rasanya akan sia-sia. Makanya yang paling tepat sebagai terapi modalitas kita di sini adalah terapi keluarga. Itu yang dinyatakan lulus dalam soal ini ya. Jadi hati-hati di soal semua. Tadi ada yang menjawab loh terapi keluarga. Kalau saya tidak salah ingat di atas tadi ada terapi keluarga ya. Karena ada yang katakan tadi karena keluarganya yang utama ya. Ada yang jawab tadi. Jadi masih adalah yang benar walaupun lebih banyak yang salah ya. Iya benar, data fokusnya di sini. Di sini data fokusnya. Ya. Jangan kalian terkecoh dengan keadaan bahwa menyendiri, melamun, ini adalah penyebab dari sini. Di hukum itu yang kita atasi adalah akar dari masalahnya. Itu yang harus kalian pahami ya. Betul, data fokusnya di sini adalah ini, ada pada keluarganya. Jadi yang benar atau menjadi terapi modalitas utama kita adalah memberikan terapi keluarga. Itu yang paling penting. Jangan sampai kalian justru terkecoh di sini, menyendiri, melamun. Itu adalah keadaan yang disebabkan oleh keadaan di mana keluarganya itu tidak mengharapkan anak itu atau menganggap anak itu adalah anak yang dibuang dan seterusnya. Atau anggapan dari anak ini yang menganggap dirinya adalah yang dibuang dari keluarganya. Oke, sepertinya semakin larut semakin banyak yang salah ya. Masih mau lanjut lagi apa gimana nih? Atau kita stop saja? Silakan berkomentar lanjut apa tidak ya. Kalau kalian masih lanjut, kita akan lanjutkan. Kalau tidak, kita akan hentikan. Ingat baik-baik soal-soal ini, jangan sampai kalian terkecoh dan ketemu dengan soalnya akhirnya kalian salah. Jadi mudah-mudahan salah di sini, nanti pada saat di ujian kalian benar semuanya. Amin ya. Oke, lanjut ayah, lanjut. Oke, kita akan lanjutkan ya. Ini soal nomor 6, jawab dengan cepat ya. Jawab dengan cepat. Saya bacakan. Laki-laki berusia 35 tahun diantar oleh keluarganya dan dibantu oleh beberapa tokoh masyarakat ke UGD. Kepalanya benjol dan pasien kadang bicara kacau dan mengatakan ini mati ya. Dilakukan secara berulang-ulang. Menurut keluarganya pasien telah membenturkan kepalanya ke dinding. Waduh, bahaya ini ya, orang galau ini. Oke, silakan dijawab, jangan berlama-lama, langsung dijawab. Langsung dijawab, jangan berlama-lama. Wah, sampai 10 soal. Jawab aja dulu ini yang soal sekarang ya. Lanjut sampai 10 soal. Ya, sebentar nanti dilihat. Silakan dijawab dulu soal ini. Silakan dilanjut, silakan dijawab lebih cepat. Oke, ada yang sudah menjawab percobaan bunuh diri, percobaan bunuh diri. Agak kabur ya. Memang agak kabur ya. Biasanya jaringan sih, kalau dia agak kabur seperti itu biasanya karena jaringan. Oke, percobaan bunuh diri. Sepertinya kalau di soal ini kalian lebih ahli ya. Mungkin sering mengalami.
Laude Mustamin gak mengalami ini kan? Oke, ada lagi. Silakan dijawab semua. Wah, lagi rame nih keding. Ya, ini biasanya perilaku orang yang galau ya. Dikit-sedikit diputusin langsung deh. Kepalanya benjol. Tapi menurut saya ini konyol juga ini pasiennya ya. Bodoh amat ini kayaknya. Kenapa juga dia harus membenturkan kepalanya? Oke, silakan dijawab ya. Menurut kalian agak kabur atau terang atau bisa dibaca? Coba dijawab. Bisa nggak dibaca itu? Agak kabur, terang atau gimana? Oke, kita bisa langsung jawab. Silakan berkomentar, kita bisa langsung jawab atau seperti apa. Waktunya sudah hampir habis. Oke, kita jawab saja ya. Ini adalah bagian dari resiko bunuh diri. Itu ya. Ingat baik-baik, soal ini sudah ditentukan bahwa ini adalah bagian dari resiko bunuh diri. Apa data fokusnya? Data fokusnya di sini. Keadaan kepalanya benjol. Nah, ini. Benjol dan membenturkan kepalanya ke dinding. Itu data fokusnya. Ya. Ada 3 tingkatan pada risiko bunuh diri yang perlu kalian ingat ya. Terlepas dari jawaban yang mana nanti yang benar, ingat ada ancaman bunuh diri, kalian bisa catat. Kemudian ada ada isyarat bunuh diri, kemudian ada ancaman bunuh diri, dan yang terakhir adalah ada resiko, percobaan bunuh diri. Jadi isyarat bunuh diri, ancaman bunuh diri, dan percobaan bunuh diri. Jadi 3 hal itu yang paling penting untuk kalian ketahui. Kalau di sini apakah ini adalah isyarat bunuh diri? Tentu tidak. Ini bukan lagi isyarat. Kalau isyarat itu memberikan kode keras, tapi ini bukan lagi kodenya yang keras, tapi kepalanya yang keras ya, membenturkan kepalanya ke dinding. Kemudian kalau dia ancaman bunuh diri, berarti memberikan suatu pressure ke orang lain atau ke siapapun bahwa keinginannya harus dipenuhi. Dan yang terakhir adalah percobaan bunuh diri. Kalau sudah percobaan bunuh diri, berarti dia sudah melakukan suatu tindakan yang mencederai dirinya atau bahkan mencederai orang lain. Itu yang disebut dengan percobaan bunuh diri. Jadi karena di sini data fokusnya adalah membenturkan kepalanya ke dinding, benjol ini buktinya, maka ini adalah bagian dari percobaan bunuh diri. Maka selamat lulus yang menjawab D atau percobaan bunuh diri. Oke, ada lagi. Benar semua kalinya ya. Mau lanjut apa tidak? Gimana, mau lanjut lagi apa tidak? Bukan ancaman bunuh diri ya, tapi ini adalah percobaan bunuh diri. Sanjaya sering membenturkan kepalanya karena sering galau. Iya ya, bisa jadi. Bagaimana, lanjut apa tidak? Ya, yang benar di sini adalah percobaan bunuh diri ya. Jadi bukan ancaman bunuh diri, tapi percobaan bunuh diri. Gimana, lanjut? Lanjut ya. Oke, sepertinya semakin semangat ini. Ini sekarang soal yang ke-7. Soalnya tidak panjang, tapi ingat baik-baik, jangan sampai kalian terkecoh ya. Silakan kalian baca baik-baik. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Saya udah capek nih bacanya ya. Tetap semangat. Silakan kalian baca 1 menit dari sekarang.
Oke, silakan. Jawabannya apa? Jadi soalnya ini seorang perempuan, soal ketujuh ya, berusia 28 tahun, dirawat di ruang perawatan jiwa. Hasil pengkajian sudah 1 minggu tidak mau mandi, badan kotor dan bau, makanan berantakan, BAB dan BAK berantakan juga ya, tidak teratur. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus? A. Defisit nutrisi, harga diri rendah, gangguan citra tubuh, defisit perawatan diri. E. Perubahan penampilan peran. Wah, ini soal yang paling mudah ya. Soal paling mudah ini ya. Jadi yang kompeten ini yang menjawab apa kira-kira? Lebih cepat lagi dijawab ya. Kalau soal seperti ini kurang lebih 30 detik udah bisa dijawab dengan baik ya. Oke, defisit perawatan diri. Banyak yang sepertinya defisit perawatan diri. Untuk soal kali ini semuanya kompak di jawaban D ya. Saya lihat di komentarnya. Oke, kita akan lihat. Oke, yang ketinggalan, nggak apa-apa. Nanti saya akan menguploadnya di channel YouTube ya. Pembahasan kita kali ini nanti insya Allah saya akan upload kembali di channel YouTube. Jadi supaya kalian bisa mengulang-ulangnya untuk kalian pelajari kembali. Oke, kita akan langsung jawab. Kita masukkan ke pola Siokal Rookie. Apa pertanyaan soalnya? Pertanyaan soalnya ini adalah terkait dengan pertanyaan kognitif atau pertanyaan kira-kira apa pemahaman kalian terkait dengan masalah keperawatan. Oke, yang kedua kita lihat apa data fokusnya. Data fokusnya di sini langsung saja hasil pengkajian sudah 1 minggu tidak mau mandi. Ya. Bayangkan kalau kalian sudah seminggu tidak mandi gara-gara lockdown atau pembatasan skala besar ini. Ada nggak itu yang tidak mandi selama seminggu? Ada ya, 3 hari pun ada kayaknya itu yang tidak mandi. Sudah berantakan rambutnya, acak-acakan, rebahannya berlebihan, bau badan, berkeringat. Ini gara-gara itu ya. Ini kalian bisa masuk di kategori defisit perawatan diri. Oke, lanjut, kita akan jawab atau gimana? Jadi di soal ini yang kompeten itu adalah yang menjawab defisit perawatan diri. Jadi sudah 1 minggu tidak mau mandi, badannya kotor. Sebenarnya sudah 1 minggu ini juga. Jangankan 1 minggu, 3 hari saja kalau kalian dapat nanti di soal itu sudah bagian dari defisit perawatan diri. Oke, bisa dipahami soal ini ya. Sepertinya benar semua. Saya yakin kalian bisa paham di soal ini. Bagaimana, kita lanjut ke soal selanjutnya atau gimana? Ya benar, yang kompeten, yang lulus adalah yang menjawab D, defisit perawatan diri. Sepertinya benar semua ya. Kita lanjutkan atau gimana? Lanjut ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Oke, silakan kalian jawab ya. Soal kali ini hati-hati, baca baik-baik, jangan sampai kalian terkecoh. Soal ke-8, perempuan berusia 38 tahun dibawa keluarganya ke puskesmas. Menurut keluarganya, pasien susah tidur dan pendiam, tidak mau makan, gigi tampak kotor. Keluarga mengatakan kalau pasien malas keluar rumah karena kadang diejek. Perawat mengadakan perencanaan, kerjasama, dan perubahan yang sistematis. Kira-kira apakah peran perawat pada kasus tersebut? Ini soal jiwa, rasa-rasa manajemen ya. A. Pemberi asuhan, B. Pembaharu, C. Konsultan, D. Pendidik, dan E adalah pembela atau apalagi istilahnya advokat. Silakan kalian jawab di kolom komentar. Silakan jawab, saya tunggu dari sekarang. Soalnya kabur ya. Kabur ya.
Sepertinya signalnya kayaknya ya. Signal kalian yang harus kalian perbaiki. Oke, silakan diperbaiki. Biasanya signalnya ya. Oke, ini adalah peran perawat ya. Ada caregiver, kemudian ada change agent, kemudian ada konsultan, ada educator, kemudian ada advokat. Oh, kabur ya. Saya tidak tahu ini apa pengaruh apa ini ya. Jadi di sini adalah change agent ya. Jadi yang kompeten di sini adalah yang menjawab B. Jadi keluarganya mengatakan kalau pasien ini malas keluar rumah karena kadang diejek. Perawat mengadakan perencanaan kerjasama dan perubahan yang sistematis. Jadi ini yang perlu kalian garis bawahi, perubahan yang sistematis. Keadaan ini adalah di mana kita akan mengubah kebiasaan dari pasien yang tadinya tidak mau makan, gosok gigi, gigi tanpa kotor dan seterusnya, dan dia malas untuk keluar. Kita akan ubah kebiasaan itu namanya adalah pembaharu ya. Jadi yang benar adalah pembaharu. Jadi yang benar di sini adalah pembaharu B ya. Jadi yang benar di sini adalah B. Kuncinya ada di sini. Perubahan yang sistematis. Jadi kita akan mengubah kebiasaan pasien ini dari yang tidak mau makan, tidak mau menggosok gigi, dan pasien ini malas keluar rumah karena dia merasa sering dibully ya atau diejek. Maka keadaan ini kita akan membawa satu keadaan, kita akan mengubah keadaan ini, namanya adalah pembaharu ya. Makanya yang benar di sini atau yang lulus di soal ini adalah yang menjawab B, pembaharu. Banyak sekali yang salah, yang zong ya, sangat banyak yang zong di soal ini. Soal ini cukup mudah, tapi kalau kalian tidak hati-hati kalian bisa salah. Oke, saya kira untuk pembahasan soal kali ini kuncinya ada di sini. Saya ulangi ya, kuncinya di sini. Perubahan yang sistematis. Yang ingin diharapkan perawat di sini adalah perubahan yang sistematis. Untuk melakukan perubahan yang sistematis itu adalah fungsi dari pembaharu. Yang mana yang mau diubah? Kebiasaan yang tidak mau makan, gosok gigi, malas keluar rumah karena dia merasa diejek. Itu adalah keadaan yang disebut dengan fungsi atau peran pembaharu atau agent, change agent ya. Makanya yang benar di sini adalah yang menjawab B. Oke, banyak sekali yang salah ya di soal ini. Saya mau bercerita singkat dengan kalian semua. Oke, saya sudah live. Apakah kelihatan semua sekarang? Mudah-mudahan bisa nampak semua ya. Nah, oke, bagaimana kabar kalian semua? Sudah 8 soal tadi kita bahas semua. Zong semua. Kira-kira kalian berapa benar tadi? Ada yang 4 benarkah? Ada mungkin yang 5 benar, atau bahkan ada yang 3 benar. Silakan diutarakan. Tadi kalian berapa benar kira-kira dari 8 soal yang ada? Harus kita evaluasi. Jadi soal-soal tadi mudah-mudahan bisa menjadi bekal yang sangat penting dan berarti buat kalian semua. Pelajari baik-baik ya. Banyak sekali yang salah, banyak yang zong di soal tadi. Soal tadi sebenarnya cukup mudah kalau kalian pahami ya. Intinya ada di penguasaan data fokus. Itu yang paling penting, penguasaan data fokus. Saya ulangi sekali lagi, di soal keperawatan jiwa itu ada 3 ranah yang penting untuk kalian ketahui. Sehat jiwa, masalah-masalah psikososial, dan yang terakhir adalah gangguan atau sakit jiwa. Lebih banyak soalnya itu ada di 2 ini. Masalah psikososial yang seperti apa itu? Kecemasan, harga diri rendah situasional. Jadi harga diri rendah situasional itu namanya adalah masalah-masalah psikososial. Kemudian apalagi yang lain, contoh yang lain ya. Gangguan fungsi peran dan seterusnya. Nah, ada lagi sakit atau gangguan jiwa yang bagaimana itu halusinasi,
waham, kemudian apalagi perilaku kekerasan dan seterusnya ya. Jadi ini bisa kalian dapatkan di tingkat kalau kalian praktek dulu, bagus cara kalian praktek waktu kalian kuliah dulu. Misalnya terkait dengan masalah-masalah psikososial, itu misalnya adalah pasien-pasien pre-op menghadapi operasi, itu dia akan cemas. Nah, keadaan ini yang biasa kita berikan edukasi, berikan motivasi, berikan penanganan supaya dia tidak menjadi cemas, dia bisa menjadi lebih rileks dan tenang. Kemudian ada lagi adalah kalau kita praktek di rumah sakit jiwa, kita lihat pasien yang halusinasi, kemudian harga diri rendah kronis, itu ada juga semua ya. Oke, banyak yang 4 benar, ada yang benar 6. Oke, nggak apa-apa ya. Ada yang 2 salah ya. Ada yang 6 benar dan seterusnya. Tidak apa-apa, itu semua adalah latihan. Oke, untuk pertemuan kita hari ini saya cukupkan dulu ya. Saya cukupkan dulu karena ada kuliah saya sebentar ini. Saya cukupkan dulu, sampai ketemu semua. Insya Allah tayangan ini live di YouTube ini saya akan upload di channel YouTube saya. Untuk yang ketinggalan nanti bisa ya. Oke, sampai ketemu lagi untuk kalian semua. Saya doakan semuanya sehat, semuanya diberikan keberkahan, semuanya diberikan lindungan, dan akhirnya kita terbebas dari coronavirus dan seterusnya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya nanti stay tune, kita akan nanti lanjutkan. Nanti kita akan juga umumkan di Facebook kapan kita akan terkait untuk live bareng terkait dengan ujian kompetensi atau hal apapun, nanti kita akan umumkan di channel YouTube, bahkan di fanpage dari grup ini ya. Oke, selamat semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu terlindungi ya. Amin, amin ya robbal alamin. Salam saya untuk kalian semua, untuk keluarganya dimanapun kalian berada. Salam untuk ayah ibunya di kampung. Dan jangan lupa pesan saya, stay at home ya. Oke, yang baru bergabung gak masalah, nanti kalian bisa ulang dari awal. Intinya nanti di pertemuan selanjutnya jangan ketinggalan lagi ya. Oke, itu yang paling penting. Semangat semuanya. Salam kompeten, one shoot, one goal. Ingat baik-baik, jangan terlena. Kita masih punya suatu beban, kita masih punya suatu tanggung jawab. Apa itu? Belajar dan berlatih. Ingat baik-baik, impian kita adalah kompeten. Impian kita adalah lulus ujian kompetensi. Lulus menjadi seorang PNS misalnya yang hadapi ujian SKB. Silakan, ingat baik-baik, silakan untuk kalian berlatih. Oh ya, kalian bisa berlatih dengan buku pandanya di rumah. Silakan kalian bisa berlatih kembali. Tolong buka kembali semua dari perbab-perbabnya atau per departemennya, buka semuanya. Tolong, dengan sangat tolong, saya mohon. Jangan kalian hanya pesan, kemudian kalian tidak pelajari. No, jangan. Ya, lebih baik kalian tidak pesan. Tapi mohon yang sudah memesan ini untuk kalian pelajari luar dalam. Pokoknya buka terus, buka dan buka ya. Insya Allah kalian bisa untuk kompeten nanti di ujiannya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.